Ya, kuasa hukum dari keluarga Vina ini kemudian juga menyatakan bahwa dalam konferensi pers ada beberapa poin penting yang disampaikan, yaitu digarisbawahi adalah jangan terburu-buru untuk menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai otak dari pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki. Kemudian dari kuasa hukum juga menyatakan bahwa sebaiknya ada pemeriksaan lanjutan dengan membawa para terpidana ini ke Jakarta untuk mengetes kebohongan. Ya, berikut kita simak informasinya. Hotman Paris mengaku dirinya meragukan bahwa Peggy benar-benar DPO yang tertangkap atas kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina pada tahun 2016 silam. Pasalnya, 5 terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Kuasa hukum keluarga Vina itu pun menambahkan, jika ada hal yang tidak jelas maka orang yang belum pasti bersalah harus dibebaskan dan sedianya tidak boleh langsung divonis. Pihak pengacara keluarga Vina juga mengkritisi keputusan Polda Jawa Barat yang menghapus 2 pelaku di daftar pencarian orang DPO Andi dan Dani. Lantas benarkah polisi terkesan terburu-buru mengungkap pelaku ke publik dan menghilangkan 2 pelaku lain yang ditetapkan sebagai DPO? Tim TV One mengabarkan. Secara di medsos pun kita sudah mengatakan agar Bapak Presiden juga memperhatikan, tanpa kita minta pun saya yakin seluruh petinggi negeri ini termasuk Presiden sudah tahu kasus ini. Dan mudah-mudahan diterapkan seperti kasus Sambo, benar-benar dikasih political will untuk memeriksa. Dan untuk Peggy Setiawan ini kan juga diduga salah tangkap, korban salah tangkap ini akan dibantu juga dengan Bang Hotman atau seperti apa? Kita sekarang ini hanya berpendapat masih meragukan apakah Peggy itu pelaku DPO yang tertangkap. Kita tidak mengatakan 100% bukan, masih meragukan. Karena 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Jadi mau apa lagi? Hanya 1 yang menyatakan. Di dalam hukum, apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan, dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-raguan, nggak boleh langsung divonis. Ya. Apa? Kenapa? Enggak, kalau Linda itu kan bukan saksi hukum. Dia itu kan hanya kerasukan ya? Iya, Tepat. Jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi. Bukan saksi yang diakui oleh undang-undang. Mungkin hanya sekedar petunjuk, tapi bukan saksi. Karena orang kerasukan mana bisa jadi saksi sih? Di mata hukum kita, belum diakui orang kerasukan itu sebagai saksi, sebagai bukti. Petunjuk boleh, hanya untuk guidance boleh. Jadi itu bukan bukti. Ya, kuasa hukum Vina sampai meminta bantuan Pak Joko Widodo untuk membantu membongkar kasus ini agar terang benderang. Tapi pertanyaan apa memang harus sampai ke Pak Jokowi untuk membongkar kasus semacam ini? Nah, untuk itu kita bahas ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio ada Pak Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Datang lagi Pak ya, ketemu lagi Pak jadi langganan. Lalu ada Bang Palmer Situmorang selaku praktisi hukum. Nanti kita bicara dari kacamata hukum. Selamat pagi. Selamat pagi Bang. Bergabung juga melalui sambungan daring ada Mbak Putri Maya Rumanti selaku kuasa hukum keluarga Vina. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Putri. Pagi semuanya. Baik, saya ingin ke Mbak Putri dulu ya, Pak Arianto, Bang Palmer. Silakan. Mbak Putri, dalam konferensi pers sebelum yang kemarin ya, Anda dan beberapa rekan Anda juga mengatakan bahwa kita jangan fokus lagi ke Peggy. Peggy udah benar orangnya itu, fokus ke 2 DPO. Nah, kemudian ada konferensi lagi sekarang. Anda kembali sekarang meragukan bahwa Peggy merupakan tersangka atau otak pembunuhan ini. Apa yang melatar belakangi itu, Mbak Putri? Iya, jadi memang kan diawali kan kita ini kan menyerahkan segala sesuatunya, baik itu pemeriksaan, penyelidikan, penangkapan itu kan semuanya adalah ranah kepolisian. Tentunya dalam hal ini kita harus meyakini kinerja Polri. Namun di balik itu setelah kami berdiskusi dengan Pak Hotman, bukan berarti kami tidak mempercayai, namun kami masih meragukan dikarenakan dalam proses
pencarian DPO ini kan sudah terhenti cukup lama, begitu Mas ya. Namun kenapa kok cepat sekali dalam waktu beberapa hari sudah bisa menentukan bahwa pelakunya adalah Peggy, begitu. Jadi bukan kami tidak mempercayai gitu, tapi langkah baiknya untuk tidak terburu-buru menetapkan seseorang menjadi tersangka, dikarenakan harus banyak lagi proses-proses yang dilalui, begitu. Tapi kan nyatanya ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, artinya sudah ditarik nih 2 DPO. Kalau Anda keluarkan statement itu lagi, bukankah justru akan semakin menghambat jalannya penyidikan ini, Mbak Putri? Ya, kita kembalikan lagi kepada kepolisian, Mas. Karena yang berhak untuk menyelidiki itu kan pihak kepolisian, Mas. Kalau kami kan sebagai pihak korban, ketika memang itu bisa dibuktikan, ya tentunya nanti kita akan memberikan statement sendiri lagi gitu. Kalau memang meyakini hal seperti itu. Tapi pada prinsipnya, kami masih meragukan dikarenakan kami belum mendapatkan jawaban yang pasti, begitu, apa saja yang meyakinkan. Kalaupun kemarin ada beberapa pembicaraan yang sudah kami lakukan, ya kami menerima, namun ya itu tadi arahan dari Pak Hotman untuk diteliti kembali, begitu. Ya, Mbak Putri kan dari kuasa hukum Vina begitu ya, itu juga menyoroti bahwa dari apa yang disampaikan dari 6 tersangka ataupun terpidana itu menyatakan bahwa tidak meyakini Peggy Setiawan ini sebagai otak pembunuhan gitu. Ada satu saja yang meyakini. Nah, ini apa yang menjadi tolak ukur begitu sehingga harus juga minta bantuan kepada Presiden Joko Widodo untuk concern terhadap kasus ini juga gitu. Ya, karena kan Presiden ini kan pimpinan tertinggi di negara kita ya Mbak. Tentunya Bapak Presiden bisa memberikan arahan kepada Bapak Kapolri dan jajarannya untuk jangan sampai undang-undang yang berlaku di Indonesia ini tidak diberikan secara porsinya kepada rakyatnya gitu. Jangan sampai dianggap kita melakukan salah tangkap gitu. Jadi hak asasinya manusia ini tidak tercapai akhirnya, begitu Mbak. Jadi sepertinya maksud dan tujuannya Pak Hotman itu seperti itu Mbak. Baik, kita ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini bagaimana kalau melihatnya, kan dari kemarin itu akhirnya dinyatakan bahwa ini juga tidak bisa diyakini 100% bahwa Peggy Setiawan ini sebagai pelaku ataupun otak pelaku pembunuhan dan juga meminta untuk Presiden Joko Widodo untuk terlibat dalam kasus ini gitu. Ya kalau semua ditanyakan pada Presiden ya kasihan Pak Presidennya ya. Ini karena yang ngomong itu orang pinter, jadi seakan-akan itu suatu hal yang benar kan gitu kan. Rakyat kan nggak ngerti. Iya. Padahal kalau ada hukum yang tidak diterapkan oleh aparat ataupun oleh orang umum, ada mekanismenya untuk kontrol itu kan. Tugas polisi kalau salah sudah ada kontrolnya di peradilan lah, dilaporkan kepada Komnas HAM lah dan sebagainya. Sudah ada jalur-jalur hukumnya ada begitu jalur ya? hukumnya. Seperti ini kalau misalkan penasihat hukum itu kecewa dengan masih kurang percaya pada polisi, ya pakai jalur hukumannya mana yang bisa ini kan untuk mendorong supaya polisi itu bisa kerja dengan cepat dan benar menurut dia ya. Tapi kalau bagi saya ini polisi ini justru menuruti kehendak tuntutan daripada korban yang dulu komplain 8 tahun dibiarin ngejar orang gampang gitu aja kok butuh 8 tahun kan gitu kan. Padahal yang terjadi kan bukan gitu. DPO itu dulu mulai tahun 2016 itu ditetapkan ada 11 karena itu keterangan daripada Kapolres yang waktu menangani. Ya. Dari data-data yang ada dia menyatakan ada 11 tersangka, 8 sudah kami tangkap, 3 masih DPO. Ya. Itu keterangan Kapolres berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan saat itu. Bukti yang dikumpulkan saat itu adalah 5 orang tersangka yang sudah ditangkap itu menggigit, ngomong bahwa 3 itu terlibat. Ya. Sehingga itu jadi DPO. Dan kriteria yang seperti itu sampai divonis masih di dalam catatan bahwa hakim menjatuhkan yang 8 orang ini salah, 3 masih DPO. Itu kan konstruksi berdasarkan keterangan waktu itu ya. Sah. Tapi oleh karena itu polisi jadi bingung karena apa? Setelah itu 5 orang ini mencabut keterangan bahwa ini DPO gitu loh. Jadi keterangan kepada 3 DPO itu otomatis kan jadi gugur bukan gugur ya, jadi melemah kembali untuk menyatakan ini jadi DPO. Makanya DPO nggak diteruskan karena apa? Yang 8 orang itu sudah divonis dan sudah ingkrah.
polisi waktu itu mengira tindakan polisi itu sudah komplit, sudah perfect, sudah berhasil memidanakan orang sesuai dengan penyidikan yang dia lakukan. Nah, terus kemudian belakangan muncul film itu. Film seakan-akan itu yang benar kan. Oke. Sehingga Pak Rianto, sekarang tapi ada juga dari BAP yang terbaru katanya bahwa dari 6 terpidana, 1 yang mengakui bahwa itu Peggy Setiawan adalah otak pembunuhan. Tapi 5 tidak mengakui itu, tidak mengenal juga 5 katanya. orang itulah yang dulu ngomong iya, kemudian mencabut. Nah, supaya tahu Sama gitu. orangnya ya? Ya ini ya 1 orang ini dulu, kenapa dia mau sekarang baru bisa kooperatif. Dulu ketika waktu masih yang pertama kali itu, dia diancam ngomong-ngomong apa adanya oleh yang 5 orang ini tadi. Itu yang Pak Hotman nggak dengar itu. Jadi dia bilang 5 banding 1 otomatis dong. Malaysia 5 kita 1 kita kalah dong. Oke. Tapi nggak bisa sesimpel kayak gitu. Iya. Kalau kita lihat ada pemberian keterangan A, lalu kemudian dicabut, lalu kemudian dikeluarkan lagi pernyataan itu. Iya. Ini apa dampaknya untuk proses peradilan, untuk proses pengungkapan kasus ini? Akan jadinya justru seperti ini. Jadi pembicaraan publik jadi bertanya-tanya, jadi meragukan. Nanti dijawab usai jeda. Tetap di sini. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung ke Bang Palmer. Bang Palmer, apa kemudian dampaknya? Ada pernyataan dari para terpidana yang sebelumnya pada saat diperiksa mengaku ada 5 orang ini mengaku bahwa ada 3 DPO, lalu mencabut 3 DPO, lalu kemudian sekarang muncul lagi bahwa menegaskan bahwa DPO-nya benar Peggy Setiawan. Dampaknya apa untuk kasus ini, Bang? Sebelum saya masuk ke pertanyaan itu ya, saya juga agak sedikit menaruh perhatian. Kenapa begitu tinggi sekali perhatian media terhadap kasus ini? Ini kan kasus lanjutan saja, ada yang DPO belum diselesaikan, kira-kira begitu ya. Ini pemberitaan kasus pembunuhan Vina ini mengalahkan berubahnya makan siang gratis menjadi sarapan gratis. Kalah berita itu, tidak menjadi sorotan media itu. Justru ini lebih menarik ya. Kita tahu memang pidana selalu menarik untuk menjadi bahasan ya. Pornografi, pidana, dan korupsi. Itu menjadi topik yang paling hit di dalam semua media. Nah, terus terhadap apa dampaknya? Ya, apa dampaknya terhadap dengan diberitakan? Saya coba urai sedikit ya. Dulu kan ada yang jelaskan Pak Rianto tadi ada 11 DPO. Nah, terus polisi dicecerlah sama pihak-pihak. Kok kenapa yang 3 lagi atau sekian lagi sisanya ini kan sudah menjalani hukuman, kok masih tersisa? Nah, terus kemudian ditangkap, benar dong. Jadi artinya ditangkap 1 di luar yang 8 ini. Kalau benar ditangkap 1 tambah di luar 8, benar dong polisi selama ini lengah, tidak menangkap 8 orang ini yang dihukum, 1 lagi belum atau berapa lagi belum. Terhadap tuduhan itu polisi benar harus menerima itu dituduh. Terbukti ada tersangka baru. Ya kan? Benar dong? Itu satu hal. Itu satu hal. Terus kedua, apakah orang ini benar? Sebagai itu mah apa dampaknya terhadap perkara, apakah pengaruhi hakim? Bagi penyidikan satu perkara itu tidak perlu terlalu hiruk pikuk dengan segala sorotan. Jadi jalan saja di koridor, buktikan dengan alat bukti yang kuat supaya itu benar-benar ada bukti bahwa itu adalah terlibat pelaku. Kita harus lepaskan, oh ini ada karena ada pengakuan dari narapidana, terus dia sadar, dan sebelum ada mencabut. Itu semua boleh baru bukti permulaan. Tetapi ketika untuk di cross check, disitulah kebenaran material harus muncul. Apakah hasil pemeriksaan labnya juga mendukung? Misalnya kan diberitakan ada cat motor apa. Tapi hati-hati, ini sudah 8 tahun. 8 tahun dari kejadian ke sekarang. Saya ingat dulu kasus pembunuhan Dice, ya, tahun 86. Saya ingat juga pembunuhan Letkol Stephen Adam. Bagaimana cara penyidik itu harus menyajikan dengan baik dan harus konsisten. Ini kan Bang Palmer, tapi keabsahan dari kesaksian para terpidana ini seperti apa untuk mengetahui bahwa itu benar-benar valid apa yang disampaikan begitu? Sesungguhnya keterangan saksi 1 adalah bukanlah keterangan saksi. Ya, unus testis yang kita sering sebut. Nah, tentu dia harus didukung oleh alat bukti lain, harus minimum 2 alat bukti, dan walaupun ada 100 alat bukti harus mempunyai kesesuaian yang saling mendukung. Tapi 2 alat bukti yang saling mendukung sudah merupakan bukti persyaratan permulaan yang cukup. Bukti yang cukup lah. Itu ya, 2 alat bukti yang
Harus, karena di pasal 1 butir 14 atau butir 18 KUHP itu mengatakan ketika seseorang ditetapkan untuk menjadi tersangka, penyidik itu harus mempunyai keyakinan sama seperti hakim bahwa inilah tersangkanya, barulah dia ditetapkan jadi tersangka. Karena sebelumnya itu dia belum tersangka, baru diduga, baru sebagai terlapor, bisa saja banyak status dia. Tapi ketika sudah dihadirkan 2 alat bukti, nah apa itu pertanyaan tadi? Apakah itu nanti akan membingungkan? Publik sudah jelas dibingungkan, ya kan? Dibilang itu sudah 8 orang, ternyata ada 1 lagi. Itu udah jelas polisi salah lah. Ya, terlambat, salahnya terlambat. Hanya itu ya, tertangkapnya gitu loh. Tetapi membingungkan tidak kepada hakim? Saya kira tidak. Sepanjang disajikan proper, baik, alat buktinya kuat, ya saya kira tidak ada masalah. Jalan terus. Tetapi jangan pernah terburu-buru menetapkan tersangka, karena itu akan menjerat. Jangan orang juga mengatakan buru-buru amat, ada yang mau diangkat-angkat nih supaya yang sebelah sana nggak perlu jadi perhatian gitu ya. Jangan sampai begitu. Kita punya polisi harus bagus, rakyat memerlukan polisi yang kuat. Tapi jadi serba salah, Bang. Nggak boleh buru-buru, tapi kalau kelamaan juga kok lama banget. Jadi bingung, polisi juga posisinya jadi serba salah. Memang di situ selalu dilema. Disitulah maka polisi disekolahkan. Bukan disekolahkan teknik menyidik, tapi juga harus memperhatikan opini masyarakat tanpa meninggalkan sistem pembuktian yang benar. Karena itulah polisi kita. Ke Pak Arianto, bagaimana? Ini kalau misalnya kita kan melihatnya seakan-akan sekarang ini seperti benang kusut begitu ya. Nah, paling tidak dibutuhkan tidak untuk mengetes kebohongan dari para terpidana itu untuk secara clear begitu, terang benderang. Betul. Jadi begini ya. 2016 polisi sudah kerja, menurut pengamatan saya sudah perfect. Karena berhasil memenjarakan orang. Meskipun menyisakan 3 DPO yang jadi sekarang jadi polemik karena pemberitaan sepotong-sepotong itu. Nah, kemudian tapi kerja perfect daripada polisi itu ternyata kan masih diragukan, dicurigai bahwa itu tidak benar. Dan kalau saya melihat kasus ini ya, saya juga bingung juga melihat gitu ya. Ketika itu saya sayangnya nggak ikut di dalam satu sidang itu ya. Hanya dengan bukti-bukti yang seperti itu ya, contoh ya, tidak digunakannya pemeriksaan DNA pada sperma, ini sperma siapa dan itu biasanya itu digunakan kalau ada kasus perkosaan. Kalau pakai scientific itu baru dihadirkan gitu ya. Kemudian ada keterangan yang berbeda-beda itu ya. Kalau kemarin waktu kasus Sambo itu kan pakai lie detector segala itu. Nah, makanya itu ya sekarang nih kalau saran saya kan, dengan menghadapi seperti ini, penyidik ini sekarang ini di samping dia dengan semangat dan kecepatan dan kejujuran, dia harus kerahkan semua scientific crime investigation itu tadi. Periksa seperti ini sekarang kan beda-beda itu keterangannya, ini tersangka ini. Periksa pakai lie detector. Walaupun katanya Pak siapa tuh ahli psikologi itu katanya itu nggak ada gunanya untuk lie detector, tapi itulah satu-satunya alat yang kira-kira bisa menambah kepercayaan publik ya bahwa itu benar. Kemudian gunakan para psikolog itu untuk memberikan opini. Jadi intinya gini ya. Polisi sekarang ini di samping sungguh-sungguh dengan semangat yang tinggi, tolong ditambah dengan alat pendukung yang kuat sehingga tidak sampai terjadi lagi pembuktian di pengadilan yang simpel kemudian menyimpulkan yang sangat dahsyat itu tadi gitu. Karena kalau tanpa itu ya pasti nanti akan tetap diragukan. Kalau pandangan saya ya, dulu yang 2016 sampai diputus itu yang perlu dipertanyakan bukan hanya polisinya, tapi juga bagaimana jaksa meneliti berkas itu kok bisa diterima dan jadi penuntutan. Juga harus diteliti lagi bagaimana dulu proses pengadilannya itu, penelitiannya itu, apakah hakim waktu itu nggak menyecer untuk saya nggak percaya ini saling bohong apa nggak, kenapa nggak kok kemudian langsung diputus gitu kan. Jadi harus diaudit berarti Pak ya? Diaudit. Kemudian tapi kenapa kalau memang ini masih salah, ketika banding kan tetap diloloskan juga sampai ke Mahkamah Agung, sampai kasasi dan sampai inkrah. Jadi kalau ada usul audit investigasi yang kemarin itu, kalau saya pribadi saya nggak setuju audit investigasi kalau cuma penyidikan. Buat apa? Harusnya semuanya ini untuk memperbaiki sistem hukum kita ini gitu. Baik. Gitu. Saya ingin ke Mbak Putri. Mbak Putri, dasar keraguan Anda dari hasil penyidikan polisi ini kan salah satunya adalah pernyataan dari 5 terpidana yang kembali mengutarakan bahwa membenarkan bahwa Peggy adalah otak pelaku pembunuhannya. Lalu kemudian ada
usulan untuk membawa mereka ke Jakarta untuk lie detector. Nah, apakah ini nanti juga akan menjadi dasar Anda untuk menambah keyakinan terhadap hasil penyidikan itu seperti apa, Mbak, sebenarnya, Mbak? Iya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hotman kemarin, terhadap penetapan tersangka ini kan terlalu cepat dan terburu-buru dan hingga akhirnya menimbulkan keraguan. Nah, kenapa Bapak meminta untuk membawa para terpidana tersebut untuk dites kebohongannya? Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu petunjuk yang meyakinkan kita bahwa memang benar adanya keterangan dari mereka itu. Karena kan kita sangat meragukan ya, dari 5 orang terpidana itu semulanya mengakui, kemudian tidak, sekarang ada 1. Nah, ini sebenarnya kita yang dibuat bingung sendiri dengan keterangan mereka, begitu Mas. Iya, tapi begini, Mbak Putri juga sudah mengumpulkan paling tidak informasi-informasi yang memang menguatkan bahwa pada saat itu di persidangan, tadi Pak Arianto juga kan sempat menyatakan bahwa ini sebaiknya diaudit secara menyeluruh begitu. Hingga persidangan juga apakah sempat disampaikan bahwa ada keterangan-keterangan yang berbeda begitu? Di keterangan saat di persidangan yang kami baca itu memang ada keterangan yang berbeda, Mbak. Tapi namun dalam keterangan perbuatan mereka ini saling mengakui begitu. Jadi tidak ada yang terbantahkan. Jadi untuk perbuatan mereka mengakui, tapi yang berbeda itu apa, Mbak, keterangannya? Tidak. Maksudnya yang berbeda itu dari saksi yang lain ya, bukan saksi terpidana ya. Oke. Tapi dari saksi terpidana itu mereka ini mengakui masing-masing peranannya, termasuk menyampaikan peranan si Peggy, peranan si Andi, dan peranan si Dani begitu. Jadi kalau seandainya ini pun harus tidak ada, harus dihilangkan. Nah, pertanyaan kami ya itu tadi kata Pak Arianto, berarti kan lembaga ini bukan hanya Polri yang harus diperiksa, harus diaudit. Berarti kejaksaan dan pengadilan itu harus tetap diperiksa juga, karena tidak bisa mendeteksi keterangan dari para terpidana mana yang benar, mana yang salah. Karena sudah terjadi produk hukum ini kan, Mbak. Ya, Mbak Putri, di luar itu semua, di sisi lain ini Peggy saat ini juga tengah mengajukan gugatan pra-peradilan nih. Ada kemudian pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa Peggy sebenarnya berada di Bandung pada saat kejadian, tidak berada di lokasi, sehingga ini menguatkan alibinya Peggy tidak berada di sana. Nah, ini bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Vina? Ya, tentunya itu hak dari Peggy dan kuasa hukumnya ya, dan haknya keluarganya Peggy untuk mencari keadilan. Kalau kami kan di sini melihat saja bagaimana nanti perjuangan dari keluarga Peggy. Tentunya kami akan menerima segala sesuatu hasilnya, Mas. Silakan saja, karena itu hak dari seorang tersangka untuk melakukan upaya hukum begitu. Ada komunikasi, Mbak, antar kuasa hukum Peggy dan juga Vina? Dalam beberapa hari ini kami tidak ada komunikasi sih. Sewaktu penangkapan Peggy saja kami komunikasi dan kami sudah menyampaikan perihal tersebut. Silakan lakukan upaya hukum untuk membela Peggy kalau memang diyakini Peggy itu bukan pelakunya begitu. Iya. Mbak Putri, kita nanti juga akan membahas lebih lanjut ya. Tadi juga dikatakan Pak Arianto ya sah-sah saja sebenarnya kalau untuk menghadirkan para terpidana ini dengan tes kebohongan begitu ya. Tapi langkah selanjutnya seperti apa dari kuasa hukum keluarga Vina kita bahas usai jeda ya, Mbak ya. Kami segera kembali. Kami juga akan mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama dengan rekan kami yang berada di Polda Jawa Barat. Ada Zinedine Duhan. Duhan, apa saja informasi terbaru dari sana? Seperti yang kita ketahui juga tadi malam sudah dilakukan prarekonstruksi di beberapa lokasi di mana ditemukannya jenazah Vina dan Eki. Duhan. Ya, Sira dan juga pemirsa, tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat masih terus melakukan proses penyidikan lebih lanjut terhadap kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Malam hari kemarin memang dilakukan prarekonstruksi yang dilakukan di Cirebon, tepatnya di beberapa titik yang juga merupakan TKP dari tempat pembunuhan Vina dan juga Eki. Tepatnya bersamaan dengan proses prarekonstruksi, tadi malam juga tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini kurang lebih berjumlah total 60 orang ini hadir ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Ini fungsinya adalah untuk meminta salinan BAP yang memang hingga tadi malam ini belum disetujui dikarenakan juga masih menunggu disposisi karena kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini hadir di luar dari jam kerja atau jam tugas
dari penyidik maupun petugas di Polda Jabar lainnya. Selain itu juga meminta ini untuk mengajukan surat kuasa baru dikarenakan juga adanya penambahan dari jumlah pengacara yang nantinya akan membela Peggy baik pada proses pra-peradilan maupun juga nanti jika berlanjut ke proses pengadilan. Selain itu juga tim dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini mengajukan penahanan dikarenakan merasa bahwa kliennya ini belum layak untuk ditahan selama masih belum ada keputusan pada proses pra-peradilan. Namun tuntutan atau permintaan dari kuasa hukum Peggy sendiri ini masih belum dapat dikabulkan oleh pihak Polda Jawa Barat karena kemarin hadir yang terlalu larut malam. Jadi pada pagi hari ini tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan akan kembali hadir ke Polda Jawa Barat untuk langsung bertemu bersama tim penyidik dari Direskrimum Polda Jawa Barat. Selain itu juga perwakilan dari Komnas HAM ini akan hadir juga ke Polda Jawa Barat, yang mana Komnas HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM pada pengusutan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, yang juga memutuskan bahwa pada hari ini akan langsung hadir ke Polda Jawa Barat untuk bertemu bersama Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Wiagus. Selain dari itu juga memang adanya pemeriksaan saksi-saksi lanjutan ini memang tidak dilakukan hari ini, namun Polda Jawa Barat juga sudah memanggil 3 rekan dari Peggy Setiawan yang nantinya akan diperiksa pada hari Jumat 31 Mei 2024. 3 rekan ini juga merupakan rekan kerja yang sama-sama merupakan buruh bangunan yang bekerja bersama Peggy, dan juga mengatakan bahwa mereka melihat atau bersama dengan Peggy pada hari atau pada waktu dibunuhnya Vina dan juga Eki di Cirebon. Adapun ini saksinya berjumlah 3 orang, yaitu Bondol alias Suharsono, lalu Ibnu dan juga Suparman yang memang dijadwalkan nanti akan diperiksa oleh tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Namun masih belum dapat dikonfirmasi apakah proses pemeriksaan ini akan langsung dilakukan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat ataukah sama seperti saksi-saksi sebelumnya Linda dan juga Luciana yang diperiksa di Polres Cirebon. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti kehadiran dari perwakilan baik dari Komnas HAM maupun dari kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang juga dikabarkan pada hari ini akan sekaligus menjenguk Peggy untuk sekaligus meminta tanda tangan untuk pemindahan kuasa hukum seperti itu. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Zinedine Duhan, informasi langsung dari Mapolda Jawa Barat, dan juga tadi disampaikan oleh Duhan bahwa akan ada pemeriksaan lebih lanjut mengenai kasus ini, di mana 3 rekan dari Peggy Setiawan ini juga akan diperiksa. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Mbak Putri. Mbak Putri, kemudian langkah selanjutnya itu apakah sudah disampaikan kepada penyidik untuk menghadirkan para terpidana dan juga membawanya dan juga untuk dites kebohongan? Ya Mbak. Yang pertama adalah langkah hukum yang akan kami lakukan dikarenakan ini menjadi berita simpang siur, dalam artian tidak ada keyakinan bagi kami untuk percayai begitu saja apa yang disampaikan oleh penyidik. Tentunya hal yang pertama adalah Polda harus memeriksa kembali penyidik-penyidik yang lama yang saat itu memang melakukan penyelidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lakukan pemeriksaan tes uji kebohongan tersebut, Mbak, kepada seluruh terpidana. Nah, agar ini menjadi satu petunjuk yang meyakinkan untuk memang bisa menetapkan seorang tersangka atau terpidana itu nanti di kemudian hari, begitu. Baik, Pak Arianto, menanggapi hal tersebut tadi diminta bahwa untuk penyidik-penyidik lama dihadirkan kembali. Bukankah itu sudah dilakukan oleh Kapolri, Kompolnas dan penyidik-penyidik lama sudah dikumpulkan begitu, Pak? Sudah dilakukan, kemudian mengerucut kepada yang Peggy ini. Sebelum ini dilakukan penangkapan si Peggy ini, sudah dilakukan itu semua napi yang di lapangan sana diperiksa tempat itu. Tapi ini tadi kan minta, kan penuh kebohongan itu. Nah, makanya itu sebaiknya pemeriksaan itu lebih dipertajam lagi dengan pakai lie detector supaya keterangan itu nanti nggak berubah-ubah dan itu bisa dipakai untuk petunjuk untuk hakim untuk mempertimbangkan. Artinya diamini oleh polisi boleh itu ya? Apa? Itu bagus usul. Saya juga mengusulkan gitu. Polisi sekarang jangan cuma keterangan saksi dipercaya. Pakai lie detector supaya nanti keterangan itu nanti kalau diuji di pengadilan betul-betul polisi tidak asal-asalan terima keterangan ini gitu kan gitu. Jadi bukan hanya lie detector saja kalau menurut saya, kerahkan itu ahli forensik, psikologi forensik lah untuk mengetahui kejiwaan orang itu yang memberikan keterangan itu apakah dia dalam keadaan tekanan apa tidak itu. Kemudian laboratorium yang
scientific laboratorium, kemudian patologi atau macam-macam yang bisa didukung untuk memberikan keterangan secara saintifik ya, bahwa itu bukan hanya berdasarkan saksi. Kan selama ini kan dikoreksi bahwa ini hanya berdasarkan keterangan saksi doang gitu kan. Tapi saintifik tidak diterapkan gitu ya. Memang kelihatannya dulu tahun 2016 itu tidak maksimal diterapkannya itu. Buktinya apa? Tes mengenai DNA itu nggak disampaikan, padahal katanya sudah disarankan kan itu kan. Nah waktu itu mungkin ya hakim melihatnya karena dengan berdasarkan keterangan-keterangan itu dia sudah yakin gitu ya. Ini kan masalahnya kan keyakinan hakim saja gitu. Pak Arianto, tapi barang-barang bukti yang sudah silam gitu ya 2016 lalu, berkas-berkasnya, dokumen-dokumennya itu masih bisa dihadirkan atau berdasarkan larutnya juga waktu itu juga? Kalau barang bukti itu ya Bu ya, kalau yang masih fisiknya masih ada ya pasti dipakai lagi. Ini kan masih kasus ini kan ya? Kasus ini kan masih rangkaian daripada kasus yang dulu kan gitu kan. Tidak kasus terpisah ini. Hanya terpisahnya adalah ini fokus kepada tersangka ini saja satu ini gitu. Barang buktinya pasti yang dulu seperti bahan rekonstruksi kemarin pasti yang saksi-saksi yang dulu ya pasti diikutkan di situ karena kaitannya dengan satu rangkaian kegiatan PG ini. Jadi gitu. Tapi pada satu pemeriksaan ulang itu menghadirkan penyidik yang lama dan lain sebagainya, ditemukan ada kejanggalan nggak Pak? Keanehan dalam proses pemeriksaannya? Pada 2016 dulu. Saya tidak akan mengatakan kejanggalan ya, tapi ketika diperiksa ulang ini, salah satu orang itu yang napi itu menyatakan bahwa dia memberikan keterangan itu kan gitu kan. Terus, tapi kenapa kok dulu saya dulu Pak ketika saya memberikan kesaksian dulu saya dikeroyok sama teman-teman itu supaya tidak ngaku gitu loh. Sesama terpidana. Iya. Ini kan terpidana. Dikeroyok kalau 5 orang yang mengatakan bahwa supaya tidak ngaku gitu loh, supaya nutup gitu. Nah makanya sekarang dia dilindungi, dipisahkan daripada itu. Nah, keterangan itulah yang menyatakan itu tadi Pak Azmar bilang kan 5 menyatakan ini, 1 menyatakan ini. Kok percaya cuma 1? Nah itu tadi kualitasnya yang 1 itu tadi ada embel-embelnya itu. Saya dulu keterangan gini ditekan sehingga nggak berani, sekarang berani gitu. Bang Palmer, gitu. Diusulkan tadi diamini oleh pihak kepolisian bahwa perlu nih tes kebohongan begitu. Apakah ini tes kebohongan ini kalau menurut Bang Palmer ya hanya berlaku untuk para terpidana saja atau penyidik-penyidik dulu juga bisa juga dong dikasih tes kebohongan supaya untuk meyakinkan publik juga, misalnya seperti itu? Ya. Untuk pembuktian memang sebanyak apa alat bukti diperlukan. Paling tidak harus meyakinkan mengingat kontroversi yang ada. Pertama, mengaku dia misalnya memberikan keterangan dulu tidak dalam keadaan bebas. Misalnya seperti diceritakan tadi, diancam pengeroyokan. Ada tekanan. Terus yang kedua, kalau mau melihat kasus ini secara utuh, bukan hanya kasus yang akan disidik ini mesti diperiksa. Harus diperiksa penyidiknya yang zaman dulu untuk yang memeriksa 5 orang tadi yang sudah dihukum itu 8 tahun ya. Itu harus diperiksa karena di dalam criminal justice system yang kita dalam KUHP itu inquisitor, akusator, di mana negara dipaksa atau diharuskan berkewajiban menyajikan semua pembuktian untuk kepentingan penegakan hukum, kepentingan umum, itu pidana. Jadi negara bertanggung jawab menyediakan bukti. Nah di sini polisi. Nah polisi bagaimana dengan jaksa? Jaksa juga diminta pertanggungjawabannya, maka mesti dieksaminasi ini kasus yang 5 ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Seharusnya kalau di penyidikan ini ada yang salah, jaksa si peneliti harus ikut bertanggung jawab. Kalau kemudian ini peradilan sesat seperti kasus Sengkon dan Karta, kita juga mesti buka kemungkinan itu ada. Ya, coba lihat buku karangan Herman Mustar itu, ada 10 kasus yang peradilan sesat. Jadi pelajaran juga buat kita semua. Bukan tak mustahil di sini ada peradilan sesat. Di antara yang 5 ini jangan-jangan juga termasuk ada peradilan sesat. Disinilah makanya baik penyidik yang lama maupun jaksa yang ada maupun hakim yang memeriksa perlu dieksaminasi. Ada apa dengan kasus ini? Kok baru 8 tahun ini sekarang tersangka dimajukan lagi 1 orang. Dan yang katanya konon ini, saya bilang konon, kata berita media, yang 2 lagi di drop. Ini kan semua menjadi gonjang ganjing gitu kan, membuat media bertanya-tanya, membuat bahkan termasuk Pak Arianto tadi yang penasihat Kapolri ini adalah juga ikut menaruh kebingungannya. Apa sih ini sebenarnya? Terakhir singkat Bang, menjawab pertanyaan yang kita jadi dulu nih, meminta bantuan Pak Jokowi. Perlu sampai ke Pak Jokowi nggak? Menurut saya bagaimana kearifan yang bersangkutan, tetapi jangan membiasakan diri
presiden. Karena presiden kalau ikut campur itu tamparan keras buat penegakan hukum. Artinya, kamu tidak mampu jadi Kapolri, kamu tidak mampu jadi Jaksa Agung, kamu tidak mampu jadi hakim, buktinya ada peradilan sesat. Misalnya seperti itu. Nggak usah segala-galanya. Tapi in case ada kekuatan yang luar biasa yang memerlukan tenaga atau kekuasaan presiden seperti kasus Sambo, ya jelas itu ada kekuatan. Kalau ini kan kasus ecek-ecek juga sebenarnya. Ya. Terima kasih Bang Palmer, terima kasih Pak Susadi, terima kasih Mbak Putri atas informasinya di pagi hari.